Halo, senang bisa menyapa saudara melalui video ini. Kali ini kita akan membahas ada 3 alasan kenapa orang tidak menikah. Nah, saudara, untuk melandasi firman Tuhan ini kita bisa melihat dan membuka Alkitab kita bersama di dalam Matius 19 ayat yang ke-12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam konteks Matius 19, judul perikop ini diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah perceraian. Nah, Yesus memberikan sebuah pernyataan yang menurut saya sebagai sebuah ayat untuk kita yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pahami, dan yang perlu kita cermati bersama. Alkitab memberikan, kalau kita melihat dalam konteks ini, dipertanyakan tentang perceraian kepada Yesus. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini, saudara. Alasan yang pertama kenapa orang tidak menikah, yang pertama adalah karena ia memang dilahirkan demikian dari rahim ibunya. Ia memang dilahirkan yang pertama, mungkin dia dilahirkan dari rahim ibunya tidak bisa kawin kata Alkitab. Tetapi saudara, banyak orang, kenapa juga kalau kita lihat penelitian juga, kalau kita bisa lihat saudara, banyak orang juga ketika dia di dalam kandungan, ibunya tidak menginginkan anak tersebut. Mungkin dia anak tersebut diinginkan sebagai laki-laki, tetapi dia lahir sebagai seorang perempuan. Maka kebanyakan orang, kalau kita bisa melihat, naturnya itu ada yang seperti laki-laki, dan bahkan juga laki-laki ada yang seperti perempuan. Nah, begitu sebaliknya. Tetapi Alkitab mengatakan mungkin dari rahim ibunya dia tidak menikah, diizinkan menikah. Yang kedua, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Yang kedua adalah dijadikan oleh orang lain. Nah, kebanyakan orang tidak menikah kalau kita melihat karena disebabkan oleh pihak kedua, mungkin karena disebabkan oleh putus cinta, trauma karena pacarnya, trauma dengan kelakuan yang tidak baik yang pernah terjadi di masa lalunya, trauma dengan mungkin papanya kasar di rumah, akhirnya seorang perempuan tidak mau menikah. Begitu juga sebaliknya. Nah, saudara, ini perlu kita membutuhkan konseling supaya kita menggenapi firman Allah. Sebab firman Allah mengatakan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dan kita melihat juga di dalam Meleakhi, lahirkanlah benih-benih ilahi atau anak-anak ilahi. Nah, saudara, kapan itu bisa terjadi dalam hidup kita? Ketika kita bisa mendapatkan konseling yang benar, ketika mungkin kita pernah trauma. Nah, rasa trauma itu perlu dikonselin oleh para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak usah mudah kecewa. Ketika kita mudah kecewa di yang nomor 2 ini dibuat oleh orang lain, ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan iman kita, bagi pertumbuhan rohani kita, bagi pertumbuhan jiwa kita, bagi pertumbuhan segala sesuatu yang kita lakukan. Mungkin kita diikat dengan perkataan-perkataan orang lain. Nah, saudara yang sedang sakit hati, yang sedang kecewa dengan pacarnya, berdoalah kepada Tuhan supaya saudara tidak mengalami apa yang dikatakan Alkitab. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ada pihak-pihak lain yang menjadikan dia takut untuk menikah, dia trauma untuk menikah, dia trauma untuk tidak mengenal pasangannya karena dia sudah pernah trauma. Dan yang terakhir adalah ada orang yang memilih tidak menikah karena kerajaan sorga. Ini luar biasa. Tetapi tidak semua orang memiliki hal yang seperti ini, saudara. Tidak semua orang memiliki komitmen yang sama. Karena pada dasarnya kita diberikan cinta oleh Tuhan supaya kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Tetapi saya tidak mencela orang yang mengambil sebuah kesimpulan dia tidak menikah karena kerajaan Allah. Tetapi ketika dia mengambil kesimpulan, dia harus konsisten di dalam kesimpulannya supaya tidak mendatangkan dosa atas hidupnya, supaya tidak mendatangkan malapetaka atas hidupnya. Dia harus konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Karena pada dasarnya juga ketika kita melihat Alkitab, perzinahan itu bukan karena kita melakukan seks berhubungan, mungkin tidak. Tetapi ketika kita memikirkan kata Alkitab, kita baru memikirkan saja sudah dosa, apalagi melakukannya. Maka itulah yang saya bilang, ketika seseorang mengambil keputusan bahwa dia tidak menikah karena kerajaan sorga, berarti dia harus berani bayar harga. Dia harus berani intim dengan Tuhan. Dia harus berani mematikan
hawa nafsunya. Dia harus berani mematikan gairah seksnya yang ada dalam hidupnya, supaya dia makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Mungkin di depan orang mengambil kesimpulan, oh saya tidak menikah karena kerajaan sorga. Tetapi dalam hati gundah gulana gitu loh. Dia berkata, aduh kenapa sih aku harus mengambil kesimpulan seperti ini? Kenapa sih aku harus mengambil sebuah tindakan yang seperti ini? Padahal saya pengen loh menikah. Itu mendatangkan dosa. Padahal saya loh iri melihat orang menikah. Itu mendatangkan dosa. Padahal saya pengen loh dibelai, itu juga mendatangkan dosa. Kalau kita sudah memilih Tuhan, sudah memilih kerajaan sorga, maka kita patut hidup seperti apa yang sudah kita pilih, supaya kita bisa menjadi berkat bagi yang lain, supaya kita tidak usah salah jalan, supaya komitmen kita menjadi contoh bagi yang lain. Ketika kita memilih sesuatu, maka hidup kita harus kita korbankan untuk kerajaan sorga. Kita semua adalah anak-anak kerajaan sorga. Bukan berarti orang yang memilih untuk menikah bukan hal kerajaan sorga. Ciptakanlah keluarga yang akan kita bangun atau yang sudah kita bangun untuk kerajaan sorga, dan di dalamnya ada suasana kerajaan sorga, supaya kita menikah berdasarkan firman Tuhan, supaya kita membangun keluarga atas dasar firman Tuhan, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.